Allahu 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 Allah. Kita sebagai seorang penuntut ilmu dianjurkan punya ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita punya ilmu kok nggak bermanfaat. Maka saking pentingnya ilmu bermanfaat itu Rasulullah mengajarkan kepada kita semua doa yang mana doa tadi isinya minta ilmu yang bermanfaat. Bagaimana doanya? Yaitu doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan anugerahkanlah kami rezeki yang baik dan anugerahkanlah kepada kami amalan yang Engkau terima. Jadi sangat pentingnya ilmu manfaat itu sampai-sampai Rasulullah doa agar ilmu beliau ini bermanfaat. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu juga harus mempunyai usaha bagaimana caranya ilmu kita ini bisa bermanfaat. Lalu bagaimana ilmu dikatakan manfaat? Di sini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita semua kriteria ilmu yang bermanfaat itu yang gimana? Di sini beliau mengatakan al-ilmu nafi' yaitu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu dikatakan manfaat apabila apa? Apabila ilmu tadi menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen punya ilmu manfaat, ya ilmu tadi harus bisa nambahkan rasa takut kita ini kepada Allah. Orang kalau punya ilmu itu mesti semakin takut sama Allah. Berarti tandanya ilmu tadi manfaat. Tapi kalau semakin dia punya ilmu, kok semakin tambah jauh sama Allah, semakin tambah nggak takut sama Allah, ya ini ilmunya diragukan. Berarti bukan ilmu yang manfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dimana kita ini bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menerangkan wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat menambah pandanganmu terhadap aibmu sendiri. Nah, jadi kalau kita ini punya ilmu, harus bisa nambah pandangan kita ini terhadap keburukan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita ini punya ilmu kok justru nyari kesalahan orang lain. Nah, banyak di antara kita semakin punya ilmu tapi semakin nggak punya adab, tambah semakin nyari aibnya orang lain. Punya ada ilmu datang langsung menunjuk orang lain, nyalahkan orang lain, nggak pernah melihat aibnya sendiri. Jadi kalau orang punya ilmu, orang kalau ilmunya manfaat itu gimana? Dia ini semakin sibuk dengan aibnya sampai dia ini lupa mikir aibnya orang lain. Jadi kalau orang sudah sibuk mikir aibnya sendiri, mesti nggak mungkin nyari aibnya orang lain. Tapi kalau orang saking sibuknya nyari aibnya orang lain, sampai dia nggak sadar bahwasanya dirinya ini penuh dengan aib. Maka kita ini harus punya ilmu yang bermanfaat. Maka beliau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat menambah pandangan kita, dapat melihat aib kita sendiri. Kalau kita sudah sibuk dengan aib kita sendiri, maka kita gak akan mungkin sibuk nyari aibnya orang lain. Maka sibukkanlah diri kita ini dengan mencari kesalahan kita sendiri, agar kita ini gak sampai sibuk dengan mencari kesalahan orang lain. Kemudian wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Jadi orang kalau punya ilmu manfaat itu dia semakin tambah pengetahuannya tentang peribadahan kepada Rabb-nya. Jadi orang kalau semakin punya ilmu, ibadahnya ini semakin kencang. Kalau orang punya ilmu manfaat itu ibadahnya semakin kencang. Bukan semakin tambah ilmu kok semakin malas ibadah. Nah, berarti ilmunya enggak manfaat, ilmunya kurang manfaat. Ilmu kalau dikatakan manfaat, yaitu ilmu yang mana dia ini semakin tambah kencang ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah pengetahuan bahwasanya ibadah ini penting. Maka semakin tambah ilmunya, semakin juga tambah amalannya, semakin tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqallilu min raghbatika fid dunya. Dan orang kalau punya ilmu yang manfaat akan semakin meminimalisir ketamakannya ini terhadap dunia. Jadi orang kalau punya ilmu itu semakin enggak cinta dunia, semakin enggak doyan dengan dunia, semakin rakus dengan akhirat. Orang kalau punya ilmu manfaat,
dunia ini dianggapnya nggak ada apa-apanya. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Maka orang-orang yang ilmunya manfaat itu mesti nggak mungkin cinta dengan dunia. Nggak mungkin ilmunya dia jual cuma ingin dapat buat dunia. Dia hidupnya itu buat agama. Bukan dia ini nyari hidup di dalam agama. Ini banyak di kalangan kita kadang nyari hidup di dalam agama, bukan hidup untuk di agama, tapi nyari hidup di agama. Maka orang yang punya ilmu itu semakin meminimalisir terhadap ketamakan dengan dunia. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat itu yaitu wayazidu fi ragbatika fil akhirah. Orang kalau punya ilmu manfaat semakin tamak dengan akhirat. Nah, jadi orang kalau punya ilmu yang manfaat, hatinya ini semakin dengan cinta dengan akhirat. Lupa dengan dunia, sibuk nyari akhirat terus. Semakin tamak bagaimana cara mencari kehidupan yang baik di akhirat. Jadi orang kalau sibuk dengan akhirat, maka dunianya akan katut. Tapi kalau orang sibuk dengan dunia, dia akan terlena dengan dunia, maka dia gak akan dapat kebaikan apapun di akhirat. Maka orang yang punya ilmu manfaat, dia akan semakin tamak dengan akhirat, dia semakin rakus dengan mencari kebaikan di akhirat, dan semakin cinta dengan akhirat, dan jauh mencintai akhirat dibanding mencintai dunia. Itu tadi kriteria orang yang mempunyai ilmu manfaat.